Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya Im Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sektor pariwisata Indonesia tengah mengalami lonjakan yang menggembirakan pada tahun 2025. Menandai era baru di mana keindahan alam dan budaya Nusantara semakin menarik perhatian dunia. Dari Januari hingga September, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 11,43 juta, naik sekitar 10,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan pemulihan sektor pariwisata RI yang stabil pasca pandemi. Wisatawan dari negara-negara ASEAN mendominasi, menyumbang 35,22% dari total kunjungan. Diikuti oleh wisatawan dari Asia lainnya sebesar 27,57%. Khusus pada September, kedatangan wisatawan asing mencapai 1,39 juta. Jumlah ini meningkat 9,04% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tidak hanya terlihat pada wisatawan mancanegara, tetapi juga pada wisatawan domestik yang perjalanannya melonjak drastis. Pada September saja, perjalanan wisatawan Nusantara naik 13,19% menjadi 94,36 juta. Sementara secara kumulatif, hingga September mencapai 901,90 juta perjalanan, atau tumbuh 18,99% dari tahun lalu. Selisih antara kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nasional yang mencapai 4,61 juta pada periode tersebut memberikan kontribusi positif terhadap devisa negara, menciptakan keseimbangan ekonomi yang menguntungkan. Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Ia menjadi motor penggerak utama di tengah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada triwulan ketiga tahun ini, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04%. Sektor pariwisata menyumbang sebanyak 3,96% terhadap produk domestik bruto nasional. Dorongan ini datang dari berbagai subsektor terkait seperti jasa agen perjalanan, hiburan, rekreasi, transportasi wisata, serta akomodasi dan makanan minuman termasuk hotel dan restoran. Momentum ini diharapkan semakin kuat menjelang triwulan keempat, terutama dengan momen libur Natal dan Tahun Baru yang diprediksi akan memicu lonjakan pergerakan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah optimistis bahwa target kunjungan wisatawan mancanegara bisa melampaui 14 hingga 15 juta sepanjang tahun, sesuai dengan rencana kerja yang telah diperbarui. Sementara perjalanan wisatawan Nusantara diharapkan lebih dari 1,08 miliar. Komitmen ini tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah pengunjung asing, tapi juga pada penguatan minat masyarakat lokal untuk menjelajahi destinasi dalam negeri, sehingga menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kendati demikian, di balik capaian yang mengesankan ini, sektor pariwisata Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya, yang seringkali lebih unggul dalam tarik wisatawan global. Sebagai contoh, pada periode Januari hingga September 2025, Indonesia mencatat sekitar 10,04 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Sementara Thailand mencapai 24,1 juta. Vietnam 15,4 juta dan Malaysia bahkan 28,2 juta dalam 8 bulan saja. Meskipun pertumbuhan Indonesia mencapai 10,38% dari tahun ke tahun, ini masih kalah dibandingkan Vietnam yang tumbuh 21,5%. Sementara Thailand dan Kamboja justru mengalami penurunan. Tantangan utama terletak pada infrastruktur yang masih tertinggal, seperti keterbatasan konektivitas, transportasi udara, dan darat, yang membuat akses ke destinasi di luar Bali dan Jakarta menjadi mahal dan rumit. Jalan raya yang masih kurang memadai, transportasi umum yang tidak andal, dan biaya perjalanan antar pulau yang tinggi sering menghalangi wisatawan untuk mengeksplorasi tempat-tempat seperti Flores, Wakatobi, atau Sulawesi Utara. Padahal tempat-tempat itu punya potensi besar, tapi kurang tergarap. Di sisi lain, negara seperti Thailand telah mengembangkan jaringan bandara dan kereta api yang efisien, memungkinkan wisatawan berpindah dengan mudah antar destinasi. Sementara Vietnam berinvestasi besar-besaran pada infrastruktur resor dan koneksi penerbangan langsung ke kota-kota regional. Selain infrastruktur, kebijakan visa yang tidak konsisten juga menjadi penghalang signifikan. Perubahan seringkali terjadi pada sistem visa on arrival dan elektronik yang menyebabkan kebingungan bagi wisatawan dan agen perjalanan. Kondisi ini berbeda dengan Thailand dan Malaysia yang menawarkan visa bebas biaya dengan masa tinggal lebih panjang, atau Vietnam yang mempermudah akses untuk wisatawan dari berbagai negara. Hal ini membuat Indonesia kehilangan peluang, terutama karena koneksi penerbangan internasional masih terpusat di Bali dan Jakarta, dengan biaya operasional maskapai domestik yang juga tinggi. Selain itu, branding pariwisata Indonesia terlalu tergantung pada Bali.
sehingga destinasi lain seperti Sumatera, Kalimantan, atau Papua kurang dikenal secara global. Padahal negara tetangga seperti Malaysia memanfaatkan kedekatan dengan Singapura untuk memosisikan diri sebagai pusat wisata keluarga dan medis. Sementara Thailand menggunakan kampanye multilingual dan kolaborasi influencer untuk menarik segmen seperti wisatawan wellness dan nomad digital. Isu keberlanjutan juga menjadi tantangan yang krusial, di mana pembangunan cepat di area seperti Labuan Bajo dan Lombok seringkali mengabaikan regulasi lingkungan, yang berisiko menyebabkan overtourism seperti yang terjadi di Bali. Sampah plastik dan perubahan iklim semakin mendesak. Pada saat yang sama, negara ASEAN lain seperti Vietnam dan Malaysia telah mengintegrasikan ekoturism dengan proyek berbasis komunitas. Selain itu, aspek kesehatan dan hygiene Indonesia juga masih di bawah standar, dengan skor indeks pembangunan pariwisata yang rendah dibandingkan rata-rata global. Perubahan politik yang sering mengganti inisiatif jangka panjang di Kementerian Pariwisata juga menghambat eksekusi yang konsisten. Selain persoalan infrastruktur, maraknya praktik pungutan liar di berbagai destinasi wisata juga menjadi sorotan serius yang merusak citra sektor pariwisata nasional. Wisatawan asing maupun domestik kerap mengeluhkan pungutan tambahan yang tidak resmi. Mulai dari tarif parkir yang mendadak melonjak, biaya masuk kawasan yang tidak transparan, hingga pemalakan oleh oknum lokal yang memanfaatkan situasi. Fenomena ini tak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga memicu distrust terhadap keamanan dan tata kelola destinasi wisata Indonesia. Banyak wisatawan yang kemudian membagikan pengalaman negatif mereka di media sosial, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap reputasi destinasi tersebut. Lebih jauh, pungli dan pemalakan ini seringkali terjadi di lokasi-lokasi wisata populer yang belum memiliki pengelolaan terpadu dan standar pelayanan yang jelas. Ketidakhadiran aparat, lemahnya koordinasi pemerintah daerah, serta minimnya sistem tiket terpusat membuka ruang bagi praktik semacam ini untuk berlangsung lama. Padahal negara tetangga seperti Thailand atau Malaysia telah menerapkan sistem retribusi berbasis digital untuk menghindari interaksi langsung yang rawan pungli dan pemalakan. Tanpa penindakan tegas dan reformasi tata kelola destinasi, Indonesia berpotensi kehilangan daya saing, bahkan di tingkat regional. Sebab wisatawan enggan membayar pengalaman liburan yang tidak menyenangkan atau penuh kejutan biaya tak resmi. Untuk mengatasi semua permasalahan ini, Indonesia perlu pendekatan holistik, yaitu meningkatkan konektivitas udara dan laut, menyederhanakan kebijakan visa, serta diversifikasi promosi melalui pemasaran digital dan kemitraan internasional. Investasi pada pendidikan, tenaga kerja pariwisata juga esensial untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan yang tidak kalah penting adalah memberantas praktik pungli dan pemalakan dan premanisme yang kerap ditemui di tempat-tempat wisata secara serius. Dengan potensi keanekaragaman budaya, alam, dan petualangan yang luar biasa, Indonesia bisa bangkit lebih kuat. Kita jangan lagi hanya mengejar target kunjungan, tapi juga harus memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah kompetisi regional yang ketat. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.